Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Qadri Ramadhani dengan PM 2024 02 0013. Saya dari jurusan Teknik Informatika TIA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah wawasan Nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengenai diri dan lingkungannya serba beragam dan bernilai strategis. Konsep ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Terus, adapun itu sifat-sifat atau ciri-ciri wawasan Nusantara ada 7. Pertama, kesatuan wilayah. Wawasan Nusantara memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Meskipun secara geografis, Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas. Terus yang kedua itu persatuan bangsa. Wawasan Nusantara menekan bahwa seluruh warga negara Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya adalah satu kesatuan bangsa Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda suku, berbeda ras atau agama, kita tetap satu persatuan. 3. Integrasi nasional. Integrasi berarti menyentuhkan perbedaan dalam kesatuan sistem yang harmonis. Wawasan Nusantara memiliki sifat menyatukan berbagai perbedaan untuk memperkuat integrasi nasional. Terus yang keempat, kekurangan dan kegotong royongan. Sifat ini mencerminkan budaya asli Indonesia yang menjunjung tinggi kerjasama dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah. Terus yang kelima, keadilan dan kesetaraan. Wawasan Nusantara menuntut perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keenam, keseimbangan antar kepentingan nasional dan daerah. Meskipun nasionalisme ditekankan, wawasan Nusantara tetap menghargai kearifan lokal dan aspirasi daerah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Meskipun nasionalisme ditekankan, wawasan Nusantara tetap menghargai kearifan lokal dan aspirasi daerah. Terus, zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan ZEE. Konsepsi ini pertama kali diperkenalkan untuk memberikan negara hak eksklusif atas sumber daya alam yang ada di laut, sekaligus mengatur hak-hak negara lain untuk menggunakan laut tersebut. Terus yang berikutnya, menurut UNCLOS pasal 55 ayat 75, yaitu ZEE dalam bagian dari wilayah laut yang dimulai dari garis pangkal laut teritorial yang membentang hingga 200 mil dari garis pangkal negara tersebut. Negara yang memiliki ZEE berhak atas hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. ZEE memiliki peran penting dalam perekonomian global karena merupakan sumber utama untuk energi, minyak, gas alam, perikanan, dan sumber daya mineral lainnya. Terus, hadapun hak negara atau ZEE, yaitu negara yang memiliki ZEE memiliki sejumlah hak sebagai berikut. 1. Hak eksklusif atas sumber daya alam. 2. Hak untuk mengatur kegiatan ekonomi. 3. Hak atas penelitian ilmiah. Terus ada pun kewajiban juga. Kewajiban negara atas ZEE itu walaupun negara memiliki hak eksklusif di ZEE, mereka juga memiliki beberapa kewajiban. Antara lain itu 1. Pemanfaatan yang berkelanjutan. 2. Perlindungan lingkungan laut. 3. Pengaturan dan pengawasan. Persetujuan tentang garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Persetujuan tentang garis landas kontinen dan laut wilayah merujuk pada perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah laut dan kontinen suatu negara, yang ada pada dasarnya memberikan hak-hak terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut. Dua konsep utama yang sering dibahas dalam konteks ini adalah garis landas kontinen atau GLK dan laut wilayah. Keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam hukum internasional, khususnya dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982. Garis landas kontinen
yang disebut dengan GLK. Garis landas kontinen adalah garis yang menggambarkan batas terluar dari landasan kontinen suatu negara, yang merupakan bagian dari dasar laut yang terletak di luar dan bersebelahan dengan laut teritorial. Landas kontinen adalah wilayah bawah laut yang secara geologis merupakan perpanjangan dari daratan negara tersebut, yang mencakup permukaan laut dan dasar laut yang terletak di sekitarnya. Terus, adapun yang kedua itu laut wilayah teritorial ZEA. Laut wilayah adalah wilayah laut yang terletak sepanjang pantai suatu negara dan memiliki lebar hingga 12 mil laut dari garis pangkal atau garis dasar negara tersebut. Dalam wilayah ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas segala aktivitas yang terjadi di atas dan di bawah laut tersebut, termasuk hak untuk mengontrol pelayaran, eksploitasi sumber daya alam, serta penggunaan dan perlindungan lingkungan. Contoh kasusnya itu terkait persetujuan garis landas kontinen dan laut. Indonesia memiliki laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pangkal dan zona ekonomi eksklusif, yang mencakup seluruh wilayah di sekitar negara kepulauan ini. Selain itu, Indonesia juga memiliki klaim atas landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut yang harus diajukan ke Komisi Batas Landas Kontinen jika ingin memperluas klaimnya. Terus Malaysia dan Vietnam juga memiliki klaim terkait landas kontinen yang lebih dari 200 mil laut di beberapa kawasan Laut Cina Selatan yang menjadi isu sengketa internasional. Terus yang terakhir kesimpulannya, bahwa wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau golongan, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI harga mati. Sebagai konsep geopolitik, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman sebagai perumusan kebijakan nasional yang menyangkut aspek wilayah, kekuasaan, sumber daya alam, serta hubungan antara wilayah dan negara. Mungkin cukup kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hakir Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.